Suara saya jelas nggak terdengar? Jelas, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai perkuliahan kimia dasar hari ini ya, mengenai kinetika reaksi. Oke, saya. Sudah terlihat ya? Gimana? Kelihatan kan? Sudah terlihat, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin bertemunya sama Ibu siapa ya? Ibu Fajria ya? Pertemuan sebelumnya. Kalau kita hitung pertemuannya dihitung UTS ini sudah pertemuan 13, jadi sekitar seminggu, 2 minggu, 3 mingguan lagi kalian akan menghadapi sesi ujian akhir ya, UAS ya. Jadi mulai persiapkan dari sekarang. Oke, kali ini nggak akan lama, kita akan bahas tentang konsep kinetika reaksi kimia. Hanya basicnya saja ya, karena memang ini kimia dasar dan lebih ke overview sekolah kimia kalian di SMA. Oke, kalau kita berbicara tentang kinetika reaksi, oh ya sebelumnya ada daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi, laju reaksi dan kinetika kimia. Kemudian kita akan membahas hukum laju dan order reaksi. Kemudian ada waktu paruh dan juga mekanisme reaksi kimia sederhana serta faktor penentu laju reaksi. Bisa dilihat di gambar-gambar di sini bahwa kalau kita berbicara mengenai kinetika, kita pasti akan membahas mengenai laju atau kecepatan suatu reaksi. Ini ada gambar kaleng aluminium, ada gambar plastik ya. Ini maaf nggak saya tutupin merek-mereknya, susah ya nutupinnya. Kemudian ada besi berkarat dan ada bom atau ya. Nah ini maksud dari gambar ini, jadi suatu reaksi kimia ini kecepatannya itu bisa berbeda-beda antar reaktan atau pereaksi. Seperti aluminium, dia bereaksi dengan udara dan ya dia sangat lama ya. Aluminium kan diketahui jarang berkarat ya, atau jarang rusak. Dan ini reaksinya sangat lama dibandingkan dengan besi yang berkarat. Besi itu ketika bertemu dengan udara mudah teroksidasi dari Fe2 menjadi Fe3. Dan ada yang lebih lama lagi adalah penguraian plastik. Misalkan dikubur di dalam tanah, diuraikan gitu ya sedemikian rupa dan itu butuh waktu puluhan tahun gitu ya. Nah, berbeda dengan seperti zat-zat kimia seperti nitrogliserin atau bahan bom TNT misalnya trinitrotoluen. Itu sangat cepat reaksinya. Nah, ini fungsi dari kita belajar laju reaksi. Nah, laju atau kecepatan reaksi adalah jumlah produk reaksi yang dihasilkan. Jadi ada reaktan dan ada produk reaksi. Persatuan waktu atau jumlah reaksi yang dikonsumsi atau digunakan ya dalam satuan reaksi persatuan waktu. Jadi ada jumlah produk yang dihasilkan dan ada reaksi atau reaktan yang digunakan dalam suatu reaksi persatuan waktu. Jumlah zat yang berubah dinyatakan dalam satuan volume total. Sebab itu, laju kecepatan reaksi didefinisikan sebagai pertambahan konsentrasi molar produk reaksi persatuan waktu atau pengurangan konsentrasi molar. Jadi kalau ada reaktan ditambah reaktan, tanda panah menjadi suatu produk dan produk. Nah itu kalian harus tahu ya. Jadi ada pertambahan konsentrasi produk dan pengurangan konsentrasi reaksi. Satuannya adalah mol per liter per second atau per detik. Oke. Nah, apa sih kinetika kimia?
kinetika kimia ini adalah suatu ilmu yang membahas tentang laju atau kecepatan dan mekanisme reaksi. Tujuan utamanya apa sih mempelajari kinetika kimia? Itu untuk memahami tahap-tahap reaksi yang terjadi dan bagaimana kita akan mempercepat suatu produksi atau reaksi itu dengan penyesuaian kondisi-kondisi yang akan bisa membantu reaksi lebih cepat gitu ya, agar bisa menguntungkan gitu. Lanjut. Kok nggak bisa next? Nah, lebih gampangnya lagi kalau kita punya suatu reaksi reaktan A dan B menjadi suatu produk G dan H. Kalau yang kapital ini adalah A dan B ini, kapital ini adalah reaktan atau reaksi. G dan H kapital ini adalah suatu produk. Kalau yang huruf kecil ini A, B, G, H ini adalah koefisien penyataan reaksi. Jadi kalau kita belajar lagi flashback mengenai stoikiometri, suatu reaksi itu kan harus disetarakan ya. Nah, bila laju reaksi diungkapkan sebagai berkurangnya reaksi A atau B dan bertambahnya produk G dan atau H tiap satuan waktu, maka persamaan lajunya adalah ini. Kalian nggak usah overthinking mengenai rumus ini, tapi ingat aja pokoknya laju reaksi atau R ada tanda minus itu menunjukkan konsentrasi reaksi semakin berkurang. Tadi kan minus A, ini kan A dan B itu dia pasti minus karena kan dia reaktan. Kemudian tanda positif ini adalah konsentrasi produk. Jadi dia selalu bertambah dan seiring berjalannya reaksi. Nah, ini yang penting untuk kalian hafalkan dan mengerti yang adalah faktor penentu laju reaksi. Jadi kalau kalian dengar saya ngomong ini penting, biasanya sih keluar di ujiannya. Nah ini faktor penentu laju reaksi yang pertama adalah konsentrasi zat reaksi. Jadi semakin tinggi konsentrasi zat reaksi atau reaktan, biasanya laju reaksinya semakin cepat. Kemudian yang kedua adalah suhu. Ketika suhu naik, semakin tinggi suhu, biasanya laju reaksi semakin cepat. Kemudian yang ketiga adalah luas permukaan. Laju reaksi akan meningkat jika luas permukaan diperbesar. Dan yang keempat adalah katalis. Nama katalisnya biasanya dipanggilnya katalisator. Nah, beberapa reaksi ini membutuhkan katalis untuk mempercepat laju reaksinya ya. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian ini tentang hukum laju dan order reaksi. Tadi yang sudah saya katakan, di mana A dan B adalah reaktan, G dan H adalah produk, ABGH adalah koefisien penyetaraan reaksi. Nah, secara umum hukum lajunya akan menjadi seperti ini. K, kurung A, pangkat M, dan kurung B, pangkat N. Kurung A dan kurung B adalah konsentrasi dalam molaritas. Pangkat M dan N itu ditentukan dari data eksperimen dan biasanya angkanya kecil ya. Dan K ini adalah tetapan laju yang bisa dipengaruhi oleh tadi suhu dan katalis. Jadi semakin besar harga K atau semakin besar angka K, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Ya iyalah kan ini perkaliannya ini ya. Jadi semakin tinggi K pasti dia laju reaksinya semakin besar atau semakin cepat. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa konsentrasi zat merupakan salah satu faktor penentu laju reaksi. Tetapi bagaimana kita menentukan order reaksi itu salah satu cara memperkirakan sejauh mana konsentrasi zat reaksi mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada laju reaksi, ada hukum laju, ada order reaksi. Order reaksi ditentukan dengan nilai eksponen dalam persamaan laju. Bentar, ini biar mudah dipahami aja ya. Nah ini, contoh nih, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi secara kuantitatif hanya dapat diketahui dari hasil eksperimen. Nah ini ada contoh reaksi antara hidrogen dalam bentuk gas dan nitrogen monoksida, gas juga.
Dapat diamati perubahan tekanannya dan menghasilkan produk 3 molekul produk menurut reaksi. Kalau di sini kelihatannya hanya ada 2 ya produk. Tetapi kita lihat di sini. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau kita mau menentukan laju reaksi berdasarkan perubahan pengaruh konsentrasi, hanya bisa dilakukan melalui eksperimen. Contoh nih ada 6 eksperimen. Ada konsentrasi reaktannya adalah hidrogen dan nitrogen monoksida. Nah, eksperimen 1 dan 3 bisa dilihat di sini konsentrasi NO-nya itu sama. Sedangkan yang dimainkan di sini adalah konsentrasi H2-nya. Nah, bisa dilihat lajunya itu berubah. Jadi tadinya dia 0,025 ditambahkan lagi 2 kali lipatnya konsentrasi hidrogen, lajunya juga 2 kali lipatnya sama ya. Nah, berbeda dengan ini juga sama, hidrogennya dinaikkan 3 kali lipat, lajunya juga jadi 3 kali lipat yang awal. Kemudian eksperimen keempat dan sampai keenam, yang sama itu adalah konsentrasi hidrogennya. Yang dimainkan adalah konsentrasi NO di sini. Bisa dilihat bahwa ini ada penjelasannya di sini. Kalau eksperimen 4 dan sampai 6, bahwa konsentrasi H2 ini konstan. Ketika konsentrasi NO dinaikkan 2 kali dan 3 kali lipat, ini ya, laju reaksi naik menjadi 4 kali. Jadi 4 kali laju pertama nih. Ini 0,025 itu 4 kalinya 0,0063. Sedangkan 0,056 ini adalah 9 kalinya 0,0063. Jadi, nah laju reaksi bisa kita lihat. Jadi secara matematis dapat dituliskan. Kalau yang tadi eksperimen 1 sampai 3 ini laju reaksinya sebanding dengan konsentrasi hidrogen pangkat 1 ya. Kebayang nggak pangkat 1, pangkat 2-nya dari mana? Jadi kan kalau hidrogennya dinaikkan 2 kali lipat, lajunya juga 2 kali lipat. Sedangkan kalau yang ini kan dinaikkan 2 kali lipat, lajunya malah naik 4 kali. Berarti kan N pangkat 2 ya, 2 pangkat 2, 4. Sedangkan kalau dinaikkan 3 kali lipat, dia jadi 9 kali lipat. Berarti kan N pangkat 2, jadi 3 pangkat 2. Nah, berarti secara sistematis dapat dituliskan laju reaksi adalah K konsentrasi hidrogen pangkat 1 dikalikan dengan konsentrasi NO pangkat 2. Seperti itu. Jadi memang hanya bisa dilihat dari hasil eksperimen. Nah, mungkin kalau kalian menemukan soal-soal seperti ini berarti memang hasil eksperimen dan kalian harus bisa membaca berapa sih si laju reaksinya seperti ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai K, kita tinggal masukin dari data percobaan saja. Jadi, contoh nih, data yang satu, eksperimen 1 kan, NO-nya 0,06, hidrogennya 0,01. 0,001 dikali 0,06, 0,006 pangkat 2, R-nya 0,025. Ini kan, yang ini nih. Jadi ketahuan nih K-nya 694,4. Satuannya adalah mol min pangkat 2 dikali liter pangkat 2 dikali, ini mah kalian ingat-ingat aja ya, hafalkan aja. Telan bulat-bulat. Jadi ini adalah harga K-nya. Nah, orde reaksi ini ada 3 jenis, ada reaksi orde 1, ada reaksi orde 2, ada reaksi orde 0. Bisa dilihat si tabelnya ini, apa sih gambarnya ini berbeda ya masing-masing. Nah, nanti kalian boleh baca-baca sendiri apa sih yang membedakan gitu ya. Tapi ini di sini saya hanya menyampaikan perbedaan 3 ini saja. Maksudnya
3 jenis ini aja, menyampaikan jenis-jenis order reaksi. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut, silahkan, nggak apa-apa. Sampai situ ada pertanyaan sebelum kita ke waktu paruh? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Ini kayaknya nggak akan lama deh. Kita akan selesai jam 11-an sepertinya. Oke, waktu paruh. Nah, jika reaksi telah berjalan separuh atau setengahnya, maka itu adalah disebutnya waktu paruh. Namanya juga separuh ya, atau T setengah. Jadi waktu reaksi ketika berjalan sudah separuhnya. Jadi contohnya nih konsentrasi A adalah kalau kita mau melihat konsentrasi reaktan nih, reaktan ketika setengah reaksi, caranya konsentrasi A sama dengan setengahnya dari konsentrasi A pada awal A0 ya. Ini Anda mengenai mekanisme reaksi. Jadi kalau kita lihat reaksi kimia ini biasanya multi langkah. Dan ada juga sih yang satu langkah, tapi biasanya multi langkah seperti ini. Contohnya hidrogen tambah nitrogen oksida sudah disamakan. Ininya koefisien persama reaksinya. Ini kan sudah kelihatan ya tadi laju reaksinya itu K konsentrasi hidrogen dan konsentrasi nitrogen oksida pangkat 2. Nah, sedangkan yang sebenarnya terjadi di suatu reaksinya, korekasi, bentar. Reaksi ya, saya edit, kalian edit. Mekanisme reaksinya, jadi awalnya itu hidrogen itu akan bereaksi dengan 2 molekul NO menjadi N2O dan H2O. Dan ini bereaksinya sebenarnya lambat. Nah, kemudian reaksi berikutnya, jadi di dalam suatu reaksi tersebut yang sebenarnya terjadi adalah gas hidrogen itu bereaksi dengan produk yang di awal menjadi N2 dan H2O. Jadi sebenarnya reaksi ini yang dituliskan di yang warna biru ini sebenarnya yang sebenar-benarnya terjadi adalah ada 2 reaksi atau multi langkah. Jadi nggak langsung seperti ini. Ya, jadi ini dulu nih. Dibentuk suatu N2O dulu, namanya dinitrogen oksida. Nah, kemudian dinitrogen oksida ini bereaksi dengan hidrogen sebagai reaktan menjadi gas nitrogen dan H2O. Makanya ketika disamakan reaksinya, disama ini hidrogennya ada 2 molekul, NO2-nya ada 2 juga, kemudian hasil akhirnya, produk akhirnya adalah N2 ditambah 2H2O. Ini N2O kenapa nggak ditulis di reaksi? Karena N2O ini adalah reaksi antar ya, antar reaksi gitu ya. Dan ini habis dipakai untuk direaksikan dengan H2 hidrogen lagi gitu. Jadi dicoret lah dibilang, dicoret. Kalau kalian masih ingat cara menghitung reaksinya, jadi kalau dia berbeda sisi ya, ini kan sebelah kanan, ini sebelah kiri, pasti bisa dicoret. Kalau sama sisinya ditambahkan hidrogennya 2, NO-nya 2, N2-nya 1, H2O-nya ada 2 gitu ya, ini dicoret. Nah, yang reaksi kedua ini dia berjalannya cepat. Itu ya. Ini adalah contoh sederhana mekanisme reaksi. Dan saya diberikan kewajiban untuk menyampaikan ini. Silahkan baca lagi nanti ya. Ini sebenarnya informasi tambahan sih. Saya sampaikan aja, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Jadi, kalau kita lihat dari langkah penentu laju reaksi yang berjalan lambat,
akan diperoleh. Jadi kalau kita lihat yang reaksi pertama nih yang lambat, maka akan ditulis K, laju reaksi sama dengan K konsentrasi hidrogen dikali konsentrasi nitrogen oksida dan dikali konsentrasi nitrogen oksida. Menjadi K dikali konsentrasi hidrogen dan konsentrasi NO pangkat 2. Nah, ini menjelaskan yang tadi ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai reaksi reversible atau bolak-balik ya, bedanya ini nih, di sini. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, jadi bolak-balik. Jadi A dan B bisa menjadi C dan C dan D juga bisa balik lagi jadi A dan B gitu ya, reversible. Nah, ini laju reaksi, suatu reaksi reversible adalah K dikali konsentrasi A pangkat A kecil dikali konsentrasi B pangkat B kecil dikalikan konsentrasi C pangkat C kecil dan konsentrasi D pangkat D kecil. Kalau laju reaksi ke kanan, ke arah kanan ya, ke kanan, ini adalah konsentrasi K dikali konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B kecil. Kalau ke kiri sebaliknya, ke kiri itu C dan D ya. Nah, kesetimbangan laju reaksi kanan sama dengan laju reaksi kiri atau laju reaksi sama dengan 0 adalah ini. Ya kalian nggak usah overthinking, pokoknya mudah-mudahan sih ngerti, tapi ini saya ada kewajiban untuk menyampaikan dan mudah-mudahan kalian mengerti ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh disanggah ya langsung. Tuh udah slide ke-20 nih, cepet banget. Nggak ada nih, nggak ada pertanyaan. Habis ini kalian ada kuliah lagi nggak? Ada praktikum, Ibu. Sama siapa ya? Bu Fajri ya? Siapa? Ibu Fauza? Sama Bu Fauzia, sama Bu Fajri ya, Bu. Bu Fajri. Oh, oke. Oke, karena memang nggak banyak yang harus disampaikan, kita lanjut aja. Kita berbicara mengenai katalis. Katalis ini, bentar. Katalis merupakan suatu zat yang mempengaruhi laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia pada akhir reaksi. Jadi katalis itu ada persyaratannya. Katalisator itu digunakan dalam reaksi untuk mempercepat suatu laju reaksi. Dan syarat suatu katalisator adalah dia tidak boleh ikut bereaksi. Jadi tidak boleh bersifat sebagai reaktan yang ikut bereaksi gitu ya. Dia hanya berfungsi untuk mempercepat saja gitu. Makanya disebut katalis merupakan zat yang mempengaruhi laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia. Jadi dia tidak ikut bereaksi. Contoh misalkan untuk pemanasan dalam praktikum kimia, misalkan kalau kalian di lab biasanya dikasih apa ya, kayak batu didih gitu ya. Batu didih kalau misalkan memanaskan cairan dikasih batu didih itu untuk mempercepat reaksi. Tapi si batu didihnya nggak ikut larut, nggak ikut bereaksi gitu. Nah, komposisi kimia katalis tidak bereaksi pada akhir reaksi. Tadi ya yang sudah saya katakan. Kemudian katalis yang diperlukan dalam reaksi itu sangat sedikit. Jadi tidak boleh memberikan katalisator dalam suatu reaksi terlalu banyak. Gitu. Jadi sebenarnya butuhnya sedikit saja. Kemudian katalis tidak mempengaruhi harga tetapan kesetimbangan. Jadi karena dia tidak ikut bereaksi dan dia tidak akan diikutkan menjadi suatu reaksi kesetimbangan, jadi nggak akan ikut di reaksi gitu, nggak akan ikut ditulis di sini. Nah biasanya kalau katalisator tuh ditulisnya di atas tanda panah ini.
misalkan batu didih gitu ya, atau macam-macam. Kemudian katalis bekerja secara spesifik. Di setiap reaksi mungkin bisa jenis katalisnya bisa berbeda-beda. Katalis ini mempunyai temperatur optimum, kemudian keaktifan katalis dapat diperbesar oleh promotor. Jadi katalis ditambahkan promotor bisa mempercepat fungsi si promotor. Kemudian katalis ada yang bersifat otokatalis. Otokatalis itu jadi ada yang tahu otokatalis? Jadi ketika suatu reaksi menghasilkan produk, nah produk itu juga bisa menjadi suatu katalisator gitu, yang mempercepat laju reaksi. Kemudian katalis yang memperlambat laju reaksi ada yang disebut katalis negatif atau inhibitor atau penghambat. Ini kebalikannya dari katalis, jadi bukan mempercepat malah memperlambat laju reaksi. Gitu. Jadi saya mau menyampaikan apa ya? Sebentar. Oh iya, saya mau menyampaikan tugas. Ini sih bukan tugas yang harus dikumpulkan sih sebenarnya, cuman mungkin akan berguna buat kalian nanti UAS ya. Jadi kalian cari contoh-contoh katalis. Saya tulis aja deh biar kalian nggak lupa. Ini tugas ini ya, tugas individu. Ini nggak harus dikumpulkan, cuman kalian harus cari biar berguna nanti kalian saat ujian. Sebentar. Cari informasi mengenai contoh katalis yang berada di katalis di lingkungan gitu ya, di lingkungan kehidupan, di lingkungan ya bisa. Saya sih harapnya katalis di lingkungan kehidupan gitu ya, di luar tubuh gitu ya, di dalam dunia ini, bumi ini, dan di dalam tubuh. Contoh nih saya kasih ini aja mengenai enzim paling kan kalau di dalam tubuh. Ada beberapa enzim yang memang bersifat sebagai katalisator di dalam tubuh, dan si enzim itu juga kadang membutuhkan koenzim. Koenzim itu biasanya sih bisa berupa mineral-mineral mikro ya. Mineral mikro, kalian kalau kemarin kan sudah diajari mengenai mineral mikro ya. Sama saya deh kalau nggak salah, mineral mikro. Dan beberapa mineral mikro bersifat sebagai koenzim. Dan koenzim itu dibutuhkan oleh enzim untuk bisa berfungsi sebagai katalisator. Kalian cari
masing-masing 3 contoh aja. 2 sampai 3 contoh deh. Itu ya. Ini nggak ada ruginya kok kalian mencari kayak gini. Pasti pasti digunakan di ilmu ya, sebagai ilmu umum lah. Ada pertanyaan untuk tugas individu ini? Coba salah satu yang di sini saya mau nanya ke salah satu, takutnya nggak nyampe tugasnya. Ke Salsa deh, PJ kuliah. Ya, Bu. Tugasnya apa coba? Mencari informasi mengenai contoh-contoh katalis di lingkungan kehidupan. Misalnya kan tadi yang kayak di dalam tubuh tuh dari mineral makro itu enzim gitu. Ya, Masing-masing. jadi maksudnya akan ada minimal 4 contoh ya. Karena kan ada yang di lingkungan kehidupan. Apa ya istilahnya, jangan di kehidupan sih. Apa ya enaknya, bukan kehidupan sih. Kehidupan sehari-hari gitu maksudnya. Kehidupan sehari-hari. Jadi di lingkungan kehidupan sehari-hari ya boleh deh kalau kayak gitu digabung aja. Boleh kehidupan sehari-hari di luar tubuh, ada yang di dalam tubuh. Jadi boleh ambil 3 contoh aja. Ini boleh mix ya, mix dua-duanya. Boleh yang khusus dalam tubuh, boleh yang di kehidupan sehari-hari di luar tubuh gitu ya. Oke, makasih Salsa. Sama-sama, Bu. Ya, udah ya, tidak ada yang ditanyakan. Saya lanjut. Nah ini bukan promosi sih. Jadi rekaman kuliah yang khusus bagian saya, kalian bisa lihat lagi di YouTube channel saya ya. Jadi biasanya sih kalau untuk ujian kita review lagi rekaman kuliah dari dosennya gitu. Ada keuntungan dari sistem daring ini adalah kita bisa memutar ulang rekamannya gitu. Berbeda dengan kalau luring itu biasanya susah. Kita masih nginget-nginget, aduh dosennya dulu bilang apa ya gitu ya. Jadi boleh kalian lihat di YouTube channel saya. Nah, udah itu aja untuk kinetika kimia karena memang sebenarnya sangat kompleks ya reaksi kinetika kimia itu, tapi saya hanya ambil permukaannya saja gitu. Yang bakal kiranya akan digunakan untuk semester berikutnya untuk kalian gitu di ilmu gizi. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya boleh